luangkan untuk memenuhi salah satu tugas yang kami miliki. Semoga dengan ini kita dapat memberikan wawasan kepada yang lain mengenai AGHT yang ada di lingkungan pendidikan. Iya, sama-sama. Terima kasih. Berkenaan dengan masalah bela negara di lingkungan sekolah, berarti ini bagaimana caranya mewujudkan kecintaan peserta didik kepada negeri ini. Nah, ini sebenarnya istilah bela negara bisa diartikan dalam arti yang sangat luas. Dan yang bisa kita lakukan tentunya mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan ke dalam program-program kurikulum di sekolah. Apa yang Ibu pahami mengenai wawasan kebangsaan dan kira-kiranya relevansinya pada saat kehidupan saat ini itu seperti apa? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan, meliputi faktor dan kesatuan. Relevansinya seperti kita tanah air, dalam berkorban untuk negara, bisa membela negara, cinta dan Pancasila. Apa pengertian Bapak tentang wawasan kebangsaan dan apa relevansinya tentang dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya Pak, wawasan kebangsaan itu kami sebagai warga negara Pak, di Indonesia ini kita memiliki berbagai macam suku, ras, agama, budaya, pokoknya banyak berbeda Pak. Tapi kita harus menjunjung tinggi toleransi dan juga mengikuti apa kata simbol-simbol yang kita Pak, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Jadi kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai warga Indonesia. Kira-kira apa saja bentuk isu-isu strategis yang terjadi saat ini yang kiranya dapat dinilai paling berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan atau tantangan terhadap bangsa Indonesia? Pertama bisa ancaman dari teknologi dan informasi ya, seperti kejahatan cyber atau disinformasi, hoax. Lalu yang kedua juga ada ancaman di bidang sosial dan ideologi seperti terorisme. Lalu juga ada ancaman di bidang yang itu seperti ada narkoba. Ya. Berbicara persoalan di dunia pendidikan, ini yang kami hadapi, yang kami lihat dan kami rasakan sehari-hari, baik itu berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ini kalau boleh bisa dikelompokkan ke dalam dua aspek ya, aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal ini menyangkut lingkungan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri, baik yang menyangkut aspek manajerial dari lembaga tersebut, sehingga perjalanan pelayanan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya dibutuhkan manajemen yang baik pula. Kemudian dari masih di aspek internalnya itu adalah keberadaan sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa menggerakkan motor pendidikan. Untuk pertanyaan keempat nih, langkah apa yang lakukan untuk menangkis atau menghadapi berita-berita hoax yang sering terjadi di media sosial seperti itu? Tentunya Pak, karena saya generasi Gen Z kan Pak, pasti harus melihat teknologi. Oleh karena itu, apa yang kita baca, apa yang kita dapat info dari media sosial, kita harus literasi lebih lanjut, lebih dalam Pak. Dan kita harus pintar memilih apa berita yang hoax, apa yang fakta, tidak gampang percaya dengan apa yang kita baca atau kita tonton beritanya Pak. Jadi kita harus bisa memilih supaya tidak kena informasi yang hoax, tidak benar. Seperti itu. Kira-kira apa dampaknya dari rendahnya literasi terhadap isu-isu tersebut? Bisa terjadi apatisme atau melemahnya Pancasila. Jadi Pancasila tidak diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
lalu juga lunturnya gotong royong, saling cuek, tidak saling membantu antar sesama, bersifat individualisme gitu ya. Juga bisa berdampak pada korupsi jadi sudah dianggap sebagai hal yang maklum gitu, jadi sudah jadi sudah biasa. Harapan AA untuk generasi di bawah AA itu kedepannya seperti apa? Harapan saya Pak pastinya untuk Indonesia, karena kan Pak Presiden juga kan Pak menargetkan 2045 ini generasi muda, generasi bawah ini di bawah Gen Z mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berarti kita sebagai generasi muda, walaupun zaman sekarang zaman modern ya, melek teknologi, semua serba digital, serba instan, mudah, tapi kita tidak boleh melupakan kita asal dari mana, dari Indonesia Pak. Jadi tetap kita NKRI harga mati, pokoknya jangan terlupakan negara kita. Siap. Kira-kira bagaimana harapan Ibu terhadap generasi muda Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI dan menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tersebut? Harapannya generasi muda ini menjadi generasi emas yang adaptif dan inovatif ya. Generasi muda diharapkan menjadi garda terdepan dalam menghadapi ADHD itu, dengan harapannya mereka dapat memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Mereka tidak hanya sebagai konsumen dalam teknologi, tetapi juga bisa menjadi produsen atau bisa menjadi content creator digital yang baik, yang cerdas dan beretika, yang di dalamnya itu yang di dalamnya itu lebih memanfaatkan tidak melibatkan hoax gitu ya, dan juga tidak ada ujaran kebencian di dalamnya gitu. Dan harapannya juga generasi muda ini bisa meningkatkan dari kemandirian ekonomi kita, jadi meningkatkan dari usaha UMKM sehingga kalau UMKM-nya berkembang, lapangan usaha juga semakin banyak gitu ya, dan harapannya juga mengurangi tingkat impor negara kita gitu. Dan yang terakhir, harapannya generasi muda kita ini dapat berprestasi secara global, baik itu dari ilmu pengetahuannya, sains, dari olahraga, agar dapat meningkatkan negara kita dan bisa ikut membela negara kita. Baik. Terima kasih untuk waktunya Ibu Sherly, materinya dan jawabannya yang sangat memberikan inspirasi, terutama bagi ASN ataupun bagi masyarakat muda dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Ketiga generasi memiliki cara pandang bela negara yang berbeda dikarenakan konteks zaman yang mereka alami. Baby boomers tumbuh di era pembangunan nasional, sehingga fokus pada pembentukan karakter dan tata kelola moral. Generasi milenial berada di titik transisi antara pendekatan lama, yaitu karakter dan moral, menuju pendekatan baru, yaitu digital dan partisipatif. Mereka sudah melek teknologi, peduli pada literasi informasi, sadar peran warga negara seperti pajak dan demokrasi, sekaligus tetap menghargai nilai-nilai kebangsaan klasik seperti solidaritas dan gotong royong. Sementara Gen Z hidup di era digital, sehingga bela negara dimaknai sebagai konservasi identitas budaya dan literasi digital agar tidak tergerus arus global. Perbedaan perspektif ini bukanlah sebuah kontradiksi, tetapi saling melengkapi. Baby boomers membangun nilai dasar kebangsaan melalui keteladanan, disiplin, dan pemahaman historis pada perjuangan bangsa. Sementara itu, generasi milenial menguatkan kesadaran sistem dan praktik kewarganegaraan melalui literasi digital, partisipasi sosial, dan peran aktif dalam menjaga ruang publik dari ancaman ideologi dan disinformasi.
Sedangkan generasi Z melanjutkan inovasi dan adaptasi di ranah digital dan budaya, menghadirkan nasionalisme dalam bentuk ekspresi kreatif, konten digital, dan penguatan identitas bangsa. Kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan, yang pertama, AGHT di era kontemporer tidak lagi berbentuk fisik, tetapi lebih banyak berasal dari degradasi karakter, disinformasi digital, dan memudarnya identitas kebangsaan. Yang kedua, setiap generasi memiliki pendekatan bela negara yang berbeda namun saling melengkapi sesuai perubahan zaman. Pada era baby boomers menekankan pada pembentukan karakter. Pada era milenial menekankan pada kesadaran literasi dan partisipasi sosial. Pada era Gen Z menekankan aksi komunitas dan ketahanan identitas. Yang ketiga, bela negara masa kini memerlukan kolaborasi lintas generasi. Untuk baby boomers memerlukan penjagaan nilai, untuk milenial memerlukan filter rasional dan digital, untuk Gen Z memerlukan kreator aksi sosial dan budaya. Dengan keterhubungan cara pandang ini, wawasan kebangsaan akan tetap relevan menuju Indonesia Emas 2045.